Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali manfaat kepada kita tentang ilmu yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalam hal ini banyak sekali dari jalan untuk menggapai surganya Allah, dan salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu, yaitu ilmu bahasa Arab. Mengapa hal ini penting? Yang perlu utama ketahui bahwa bahasa Arab sendiri merupakan bahasanya Nabi Muhammad kita, yang dimana Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir yang tidak diturunkan lagi setelahnya, dan ini merupakan kemuliaan bagi kita semuanya mempelajari bahasa Arab, mempelajari juga bahasa Al-Quran. Dan semoga Allah memberikan kita karunia-Nya sehingga kita bisa kembali dan terus-menerus untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, yang semoga dengan ini bisa menjadi wasilah kita ketika nanti bersaksi kepada Allah bahwa kita telah belajar ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla. Sambil kita menunggu untuk pembahasan kita kali ini, kita murojaah terlebih dahulu untuk materi yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita telah sampai di pelajaran yang ketujuh. Tentu ini merupakan karunia yang besar kita bisa sampai di sini, dan tentu sedikit orang yang bisa sampai sejauh ini gitu ya. Dan kita perlu bersyukur kepada Allah SWT, kita dimudahkan Allah untuk terus mempelajari Arabiyah Baina Yadak ini, yang tentu saja kedepannya kita perlu mengulang-ulang kembali agar ilmu ini terus menerus dan akan menjadi kuat gitu. Dan salah satu cara agar ilmu itu menjadi kuat, salah satunya adalah dengan mengajarkannya. Walaupun yang dipunya itu masih ya belum terlalu baik atau mumtaz gitu, tapi ketika diajarkan itu kemudian menjadikan kedudukan pengetahuan kita akan lebih naik lagi. Karena kenapa? Karena kita juga perlu belajar menyiapkan. Tentu ini menjadi hal yang utama dan menjadi perhatian kita ketika kita mengamalkan sebuah ilmu. Setelah dari sini misalnya kita mengajarkan istri dan anak kita tentang bahasa Arab, hal-hal sederhana dan kecil tapi sangat bermakna untuk kita. Insyaallah kita telah sampai, kita review kembali tentang kosakata yang sudah kita pelajari. Baik. Sini anak akan bertanya dan silahkan diartikan. Baik. Yang pertama. Oh, dikilir aja. Oh ya, siap. Oh gitu, oke. Boleh. Oke, Kang Zul. Al-lughatul Arabiyah. Apa makna al-lughatul Arabiyah? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Baik. Mawadun dirasiyatun. Kak Bambang. Ini apa? Sejarah. Kata belum sempurna. Dibantu mata pelajaran. Insyaallah. Mawadun pokoknya ditandain kalau ada tulisan mawad, berarti dia artinya mata-mata pelajaran. Oke, jadwalun dirosiyah.
Jadwal pelajaran. Sahih. Saffun. Buku. Khata. Kitab. Khata. Safful awal, safful tsani, safful tsalits. Ahmad fi saffil awal. Tuh. Apa jawabannya? Sof itu artinya kelas. Kelas ya. Oke, berikutnya al-hasub. Al-hasub. Dzalikal hasub, itu hasub. Mana hasub? Dr. Ibrahim. Dzalikal hasub. Komputer. Laptop. Laptop. Al-ulum. Kang Zul. Al-ulum. Saya. Sain, betul. Ar-riyadhiyat, kamu Bang. Ar-riyadhiyat. Apa ar-riyadhiyat? Matematika. Berikutnya. Ats-tsaqafatul islamiyah. Kang Zul. Wawasan Islam atau Pengetahuan Islam. Jaa. Ana jaa. Datang. Ikhtibar. Kabar. Ikhtibar. Ujian. Ikhtibar. Imtihan Sama. Ikhtibar sama imtihan sama. Ba'dahu. Hissah. Kam hissah fil yaum tuh. Kam hissatan fil yaum. Ya, sehari ada berapa? Al-jawab. Hissah itu jam. Ya, jam. Ba'dahu. Bukan, hissah ini lebih masuk ke jam pelajaran. Berapa jam dalam sehari gitu. Berikutnya, yaktubu. Menulis. Sahih. Yantahi. Apa yantahi? Selesai. Yantahi selesai ya. Ba'dahu yabda'u. Bada'a yabda'u. Bidayah wa nihayah. Bidayah wa nihayah. Ya, nama kitab. Makanya itu kalau kita tahu asalnya bada'a yabda'u, itu dari situ bidayah. Jadi bidayah itu asal dari bada'a yabda'u, bidayatan. Ada yang tahu? Bada'a berarti memulai. Ya, mulai. Yanzuru, melihat. Oke, berikutnya di bab yang kedua. Yadrusu. Ana adrusu hadzal kitab. Belajar. Kalau membaca qara'a yaqra'u. Ya. Kulliyatut thib. Kuliah tib. Kedokteran, sahih. Kulliyatut tarbiyah. Kuliah pendidikan, sahih. Mudarrisatun. Ada sahlah insyaallah. Saya share lewat link Pak Bambang. Nanti tinggal di-download aja. Soalnya filenya besar, 100 MB itu. Baik. Ba'dahu fi al-hiwaru tsalits. Al-an. Sekarang. Kalau nanti ba'din. Biasanya ba'da qalilin biasanya. Jilid A1. Terus berikutnya, kalau misalnya kemarin, besok. Kemarin apa? Kemarin amsi. Hari ini cukup al-yaum aja cukup. Al-yaum tuh hari ini artinya. Oke, hari berikutnya apa ya? Usbu'.
seminggu. Ya. Usbu'il qadim berarti minggu depan kayak gitu contohnya. Kalau anak bilang asba, bener nggak menurut antum? Asba, usba, asbu, betul nggak? Isba, usbu atau asbi? Jawabannya benar, karena ada beberapa kosakata itu yang diulang-ulang harokatnya atau dipindah-pindah harokatnya artinya sama kayak contohnya usbu pakai sod. Kalau usbu kan artinya asobe kan jari jemari. Nah itu kalau anak dulu pernah belajar itu bisa dipindah, bisa jadi usbu, bisa jadi asbu, bisa jadi isba. Dari kata sab'atun dari itu Asobe jari jemari gitu. Usbu seminggu. Akhir pekan akhirul usbu berarti akhir pekan. Akhirul usbu. Pagi sekali, mubakiron. Makanya kan istaiqotu mubakiron. Saya bangun pagi sekali, pagi yang cepat gitu. Kalau terlambat mutaakhir. Ya, mutaakhir. Masbuk tuh dia, jadi kalau masbuk tuh ada arti katanya dari sabako yasbaku, didahului. Jadi kita masbuk tuh jadi orang yang didahului gitu. Jadi kita udah didahului sama sholat gitu. Kita baru datang, namanya masbuk gitu. Istirahat sahih. Baik. Kita masuk ke berikutnya. At-tadribu al-awwal. Do' alamatul khata' alal kalimatil al-gharibah fi kulli majmu'ah. Jadi anak akan baca, silahkan dikira-kira menurut para hadirin semuanya, ikhwas sekalian, manakah yang berbeda atau asing di antara satu baris. Pertama, sofun tadi kelas ya. Maktabatun, baitun, mukhtabar. Yang mana yang asing, yang enggak sesuai sama empat ini gitu. Khata. Sofun, maktabatun, baitun, mukhtabar. Baitun, sahih, mumtaz. Kenapa baitun? Karena sofun kelas, maktabatun apa? Mukhtabar apa? Laboratorium. Mukhtabar laboratorium. Nah. Karena nggak tahu maknanya mukhtabar. Oh gitu, mukhtabar tuh. Tentang tempat. Ya, yang berbeda ternyata rumah. Oke, berikutnya. Riyadhiyat, tabibun, ulumun, hasub. Yang terakhir. Hasub. Ya, kenapa hasub? Karena yang pertama itu tentang pelajaran atau pengetahuan. Matematika, kedokteran, sains dan laptop. Nah, sambungan laptop. Berikutnya. As-sobah, adz-zuhru, al-masa, as-samak. As-samak sahih. Karena as-samak ikan. Sobah apa? Sobahul khair. Pagi. Ad-duhur siang. Al-masa sore hari, petang ya. Oke, berikutnya. Jaa muallimun, talibun, muhandisun. Mudah ini. Jaa sahih. Karena jaa termasuk kata kerja ya. Yang lainnya kata benda. Yaktubu, yantahi, ulumun, yabda'u. Ulangi lagi ya. Yaktubu, yantahi, ulumun, yabda'u. Ulumun sahih. Karena ulumun kata benda ya. Masya Allah. Tas. Ma makna? Nah, ma makna yaktubu menulis, kata kerja. Yantahi telah selesai, sedang selesai. Yantahi kata kerja juga. Ulumun artinya sain. Yabda'u memulai, sedang memulai. Berarti yang termasuk dari kata kerja yang berbeda adalah kata bendanya di ulumun. Ghanimun, khawlah, ghalib, qasim. Ghanim, khawlah, ghalib sama qasim. Apa itu? Khawlah. Kenapa khawlah?
Itu nama perempuan tapi. Makanya ada Khawlah namanya kan. Ada Abu Khawlah, ada apa gitu. Itu nama perempuan. Al-Jumu'ah, Al-Ahadu, Ats-Tsulatsa'u, Khamsah. Yang mana? Al-Jumu'ah, kemudian Al-Ahad, Ats-Tsulatsa, Khamsah. Karena yang lain nama-nama hari. Lauhah, Ramadan, Sya'ban, Muharram. Apa itu? Ma makna lauhah? Ra'aitu lauhatan fi makanil istiqbal misalnya. Saya melihat melauhah di ruang penerimaan tamu. Papan pengumuman, lauhah. Lauhatun bimakna papan pengumuman. Ba'dahu al-muallimu, ad-dirasatu, at-talibu, al-muhandisu. Ad-dirasatu sahih. Karena yang lainnya adalah pekerja. Talibatun, ilham, mumarridatun, tabibatun. Ilham. Kenapa ilham? Nama orang. Baik. Mungkin bisa pakai papan tulis saja mungkin. Karena materinya ada sedikit latihan. Baik, sekarang kita lanjutkan sedikit untuk materinya. Di sini ada mufradatun idhofiyah, al-'arud, undur wastami'. Jadi di sini ada namanya kita belajar tentang pengucapan jumlah kata. Yang mana di sini ada al-ula, ats-tsaniyatu, ats-tsalitsatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, ats-tsaminatu, at-tasi'atu, al-'ashirah. Jadi di sini kita kemarin sudah belajar untuk pengucapan huruf. Nah, di sini ats-tsalitsah, as-sadisah ini bermakna itu memakai kata ke. Misalkan kita mau bilang ke-1, ke-2, dan ke-3 seperti itu. Ini memakainya perhitungan dengan seperti ini. Al-ula, ats-tsaniyah, al-tsalitsah, ar-rabi'ah. Seperti itu. Cukup mungkin. Ada spidol. Ya. Yang berbeda kalau kita mengucapkan kata-kata yang tadi itu diartikan dengan ke. Misalkan kita mau murid yang pertama atau pasien yang pertama atau murid yang pertama berarti at-talibul al-ula atau al-awwal. Afwan, al-awwal karena al-ula ini bentuk dari muannats. Baik, saya akan bahas sedikit untuk al-ula dan al-awwal. Jadi kalau kita menggunakan atau membuat sebuah kalimat menggunakan kata hitung, misalnya al-ula, maka kita harus menyertakan juga sifat muannasnya. Misalnya at-talibatul ula. At-talibatul al-ula. Murid perempuan yang pertama. Jadi bentuk dari al-ula ini mengikuti dari kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya ini bergolongan muannats atau perempuan, maka di sini juga dia harus menyesuaikan al-ula. Berbeda ketika kita mau menyebutkan at-talibu. At-talibu ini mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Nah, mudzakkar itu laki-laki ya. Jadi kita tidak bisa memakai al-ula, nggak bisa, karena dia mudzakkar. Berarti memakainya itu al-awwal. Makanya nanti kalau dibahas, nanti misalnya dia bentuknya jamak juga beda lagi. Misalkan kita mau bilang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama, as-sabiqunal awwal minal muhajirin wal ansar. Kenapa dia tidak awal atau al-ula? Karena menyesuaikan dari kata sebelumnya. As-sabiqun. Sabiqun. Sabiqun ini orang lebih dulu gitu ya. Nah, dia kata mufradnya atau kata satunya, kata tunggalnya itu sabiqun. Hanya seperti ini, sabiqun.
sabikun. Nah, bentuk jamaknya, sedangkan sabik ini dia tidak bisa bentuk jamak dari ininya adalah jamak mudzakkar salim. Maka dia tidak bisa menjadi misalnya asabik atau apa lainnya, tapi harus menggunakan wawu dan nun di sini. Ini kaidah nahwu yang sudah kita pelajari, jamak mudzakkar salim. Jadi bentuk mudzakkar salimnya dia bukan jadi asabik tapi jadi sabikuna, ditambahi wawu dan nun. Dan tidak lupa tambahi alif lam sebagai bentuk bahwa dia itu ma'rifah atau dia sudah jelas statusnya bahwa oh ini orang-orang yang terdahulu gitu misalnya. Nah, yang kata berikutnya ketika kita mau mengucapkan bilangan maka dia harus menyesuaikan kata sebelumnya, awwaluna. Ya. Awwalun. Dia juga harus pakai wawu dan nun menyesuaikan mudzakkar salimnya. As-sabiqunal awwalun. Tidak bisa kita bilang as-sabiqunal awwal, enggak bisa. Karena al-awwal ini juga harus mengikuti jumlah sifat dari kata sebelumnya. Sabiqunal awwalun. Kalau sabiqu di al-hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu. Wasari'u, dan bergegaslah kepada ampunan Allah. Wasari'u. Kalau wasari'u kenapa? Ini dia sebenarnya dia kalimat perintah. Kalimat perintah ini fi'il amr ternyata. Saro'ah yusari'u. Nah, surah itu udah kata serapan yang bukan lagi kata resmi. Jadi surah gitu udah masuk ke amiyah gitu. Surah. Tapi ini sahih sabiqu. Ada sabiku. Maknanya berlomba-lomba. Sabiku ila magfiratin mir rabbikum ya. Oh ya, berarti sama aja. Kalau misalkan dia gini, sabiku ya gini ya. Ya. Pakai wawu. Jadi maksudnya dipanjangin. Iya. Kata Oh ya. perintah gitu ya. Sabiku. Gini. Nah, kita bedah dulu kenapa ini kok enggak sabikuna gitu ya. Nah, kita bedah dulu. Ini bentuk dari fi'il madhinya. Tahu kan fi'il madhi, kata yang telah lampau. Kata yang telah lampau, dia bentuknya gini, sabaqo. Sabaqo, fi'il mudhari'nya apa kira-kira? Yusabiku. Karena mengikuti ininya. Nah, ini kalau kita bedah lagi, ini ikut wazan fa'ala. Nah, kalau isim yang ikut wazan atau rumus fa'ala, fi'il mudhari'nya itu bukan yuf'ilu atau yaf'alu, tapi yufa'ilu. Nah, jika kasusnya itu ada di sabaqo, berarti dia fi'il mudhari'nya atau yang sedang terjadi itu jadi yusabiku. Nah, gini, yusabiku. Nah, sedangkan kalau dia jadi fi'il amr, jadinya gini. Sabiq. Nah, dengan tanda sukun di sini. Terus kenapa dia ada wawu dan alifnya di sini? Karena dia mensifati berapa orang? 1, 2 atau 3? Ya, lebih dari 3. Allah memfirmankan untuk banyak orang gitu ya. Sabiku, ayo sabiku gitu. Nah, sedangkan kalau dia fi'il amr itu tafsir tasrifnya itu gini. Sabiq, sabiqo, sabiku. Terus yang perempuan sabiki, sabiqo, sabiqna. Sabiqna, sabiqo, sabiqi, sabiqu, sabiqo, sabiq. Nah, ini menurut ikhwas kalian ini kalau dipisahkan dia itu isim domirnya apa? Khotok. Masa kita mau bilang dia, cepatlah dia gitu? Kurang tepat. Anta, jawabannya anta. Jadi fi'il amr ini digunakan untuk yang diajak ngomong. Misalnya kita mau merintahkan anak kecil, ambillah gitu ya. Kalau ambillah, berarti kan sudah jelas kamu ambillah ini. Berarti pakainya sabik. Ini domirnya anta. Udah, tinggal gampang. Kalau udah tahu anta, berarti tinggal ke bawahnya aja. Anta,
antuma, dan seterusnya. Antuma kan buat dua orang. Nah, sabiku ini masuk ke antum. Makanya kalau ada kalimat sabiku berarti dia di sini pakai pakai isim domirnya antum. Berarti antum itu pensifatan buat kita semuanya, buat seluruh manusia. Ya, kalian, semua kalian. Fi'il amr. Jadi ada 3 loh. Ada fi'il amr, fi'il madhi sama fi'il mudhari. Maksudnya isim domirnya. Ya, bukan, nggak ada. Kalau isim domir dia nggak masuk. Isim domir yang di fi'il amr itu biasanya kata ganti dari isim domirnya itu cuma dari mukhotob. Mukhotob itu dari anta sampai antuna. Nah, huwa sampai hum itu masuknya ghaib. Nah, kalau ghaib kan orang yang kita ngomongin gitu ya. Kita nggak mungkin menyuruh orang dengan misalnya dia cepatlah gitu, dia cepatlah atau dia makanlah, nggak bisa. Kita harus ada objek yang kita ajak ngomong. Makanlah kamu. Nah, kalau makanlah kamu kan berarti pakai anta, tidak pakai huwa atau hiya atau hum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya kalau sama yang sabiku itu maknanya sebenarnya masih satu kata. Masih satu kata, sabaqo yasbiku, masih yang awal gitulah. Masih yang maksud dari kata aslinya itu ya sabaqo yasbiku yang mendahului gitu, yang lebih awal seperti itu. Misalkan kamu telah didahului oleh saudaramu, berarti anta yasbikuhu atau misalnya seperti itu. Kamu telah tasbikuhu, kamu telah didahului olehnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk bentuk dari atsaniyah sampai al-ashirah itu tidak ada perbedaannya. Kalau dia menggunakan kata muannas berarti dia selebihnya untuk kata ganti atau dia harus digunakan muannas. Di sini di kitab itu menggunakan mobil. Nah, mobil ini bahasa Arabnya apa? Sayyarah. Sayyarah itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Maka yang digunakan harus kata ganti atau bilangan yang dia itu menunjukkan muannas juga. Atsaniyatu. Bisa seperti itu. Kalau kita mau bilang 2 mobil, sayyaratun atsaniyatun atau gimana? Kalau kita mau bilang gini, mobil kedua gitu. Bahasa Arabnya apa? Mobil kedua. As-sayyaratu ats-tsaniyatu gitu. Ya, pakai itu karena dia mengikuti kata sebelumnya. Kata-kata sebelumnya itu muannats, itu berarti harus pakai muannats juga. Kalau misalnya 5 mobil berarti khamsatu sayyarah. Khamsatu sayyarah. Kalau mobil kelima? Mobil kelima berarti as-sayyaratul khamisah. Ya, al-khamisah. As-sayyaratu al-khamisatu. Itu nanti yang kebalik-balik itu kita lihat dari bentuk mufradnya biasanya. Misalnya kita mau bilang at-tullabu. At-tullabu kita nggak bisa pakai kata misalnya khamsah, harus pakai khamsun karena melihat dari kata ganti mufradnya atau kata tunggalnya itu tolib. Tolib itu untuk mudzakkar. Mudzakkar kan laki-laki. Berarti harus kata bilangannya itu juga harus laki-laki, bukan khamsah tapi khamsun gitu. Pokoknya kalau banyak itu kan harus muannas semuanya. Ya, muannas. Kalau untuk yang bilangan ini ats-tsaniyatu al-khamisatu enggak ada pengaruh. Jadi harus menyesuaikan kata sebelumnya. Misalkan tobit kan Mudzakkar. Berarti pakainya 5 tobit kan berarti khamsatu tobit. 5 tobib. Kalau tobib berarti harus pakai kata jamaknya atibba. Berarti harus pakai dari melihat dari kata tunggalnya tobibun. Berarti khamsu atibba. Bukan khamsatu. Enggak. Khamsu atibba berarti 5 dokter gitu. Jadi melihat dari kata tunggalnya dulu. Kata tunggalnya itu dia mudzakkar misalnya. Udah berarti kita masuk mudzakkar gitu. Bukan jadi muannas semua. Bukan. Mungkin itu lebih masuk ke yang ghairu akil atau nggak berakal. Nah, kalau dia benda-benda yang nggak berakal, iya. ya kan? Iya. Kalau dia nggak berakal, pasti pakainya muannas.
kolam, aklamun. Kita pakainya muannas kalau misalkan khamsatu aklam gitu. Bukan khamsu aklamin gitu. Itu barakallahu fikum. Baik. Berikutnya kita masuk ke at-taraqibun nahwiyah. Sini saya akan menuliskan soalnya, nanti silahkan dijawab sesuai dengan ini ya. Tunggu. Jadi at-tadribul awal hati jumalan kama fil mithal. Al-mithalu at-talibul awal al-madrasatu ba'idatun anil bait. Sekarang kita akan membuat kalimat menggunakan kalimat ini. Jadi saya menulis kalimatnya dulu. Al-madrasatu ini rumusnya ya, nanti silakan di al-madrasatu ba'idatun anil bait. Jadi nanti yang diubah sini sama sininya. Oke, soalnya yang pertama al-bait dan al-madrasah. Kak Bambang, jadi apa? Kalau diganti jadi apa? Ini soalnya ini tinggal diubah. Al-baitu ini diganti sama yang bawah ini. Al-baitu ba'idatun anil madrasah. Kayak gitu ya, sahih. Berikutnya masjid al-jami'ah. Berarti gimana? Al-masjidu sama al-jami'ah. Tuh. Sahih, mumtaz. Ba'dahu as-saffu al-mukhtabar. As-saffu ba'idatun anil as-saffu kelas anil mukhtabar. Artinya apa? Kelas dari laboratorium. Al-kulliyah asyaqqah, Kak Bambang. Al-kulliyah asyaqqah. Berarti jadi gimana? Al-kulliyah ani syaqqah. Artinya apa, Pak? Kuliah, fakultas. Ini apa artinya? Ba'idatun an, jauh dari syaqqah. Aina fi ai syaqqah. Nah, fi ai syaqqah di apa? Syaqqah itu apa? Apartemen. Syaqqah. Badau al-maktabatu al-mukhtabar. Berarti jadi gimana? Al-maktabu anil sahih. Al-akhir al-ghurfah al-hammam. Fatu. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa makai ba'idatun? Kenapa enggak ba'idun? Kenapa? Kenapa al-madrasah itu ini muannas, sahih. Makanya tadi kan kosakata yang Nah, oke, berarti tadi ana yang salah. Berarti kalau al-bait berarti kan dia mudzakkar. Ini diubah ba'idun. Ba'idun. Makanya kan ini domatain. Berarti ba'idun. Al-baitu ba'idun anil bait. Gitu. Belum masuk. Tapi bisa juga. Misalkan kita mau bilang bukan, kalau ini tuh masih jarak dia nih. Bentuknya masih jarak, nanti ada penjelasannya lagi. Kalau mubtada khobar tuh misalnya gini. Al-qalamu jamil misalnya. Dia udah satu jumlah mufidah gitu. Pena yang indah. Ini udah mubtada khobar. Oh, ini dasar banget dan luas banget ini masalahnya nih.
Dulu bahkan sampai dibuat pertanyaan dengan ustadz itu, dia membaca kitab, terus kita dikasih pertanyaan, di manakah mubtada'nya? Ternyata setelah dicari-cari nggak ada. Dikasih tahu sama ustadznya, mubtada'nya itu ada di akhir. Jadi mubtada' muakhir dan ada khobar muqaddam. Jadi istilahnya kayak kita jamak, ada jamak ada muakhir dan jamak muqaddam. Ya muqaddam. Kayak gitu. Muqaddim atau muqaddam. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan alhamdulillah mungkin kita cukupkan saja untuk perjumpaan kita kali ini dalam pembahasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi kita harus praktekkan terus-menerus agar kita ngeh gitu. Oh ini amar, oh ini mudhari, oh ini madhi. Jadi kita bisa mengklasifikasikan ini harus pakai apa gitu. Jadi misalnya, dan itu pasti kita akan dapati kalau kita lagi mengerjakan soal, apalagi dulu ada esai dan itu dituntut untuk bisa paham al-madrusah ini harus pakai tak marbutoh atau enggak gitu-gitu. Luar biasa. Ini emang harus sering-sering dilatih agar kita bisa paham dia masuk ke muannas atau mudzakkar. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita telah sampai di pengajian kita kali ini dan semoga kita dimudahkan Allah. Di perjumpaan yang akan datang kita bisa dimudahkan, bisa belajar dan bisa lebih melanjutkan materi yang kita pelajari hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kami mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kami pribadi, dan semoga keesokan hari kita bisa lebih baik lagi dan bisa lebih maksimal lagi dalam menyampaikan sebuah ilmu. Hadza ma aqulu lakum ala syukran ala husni istimamikum wa ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.